Pernahkah kalian merasa bahwa waktu tidak selalu berjalan lurus? Terkadang, di sudut-sudut kota yang sudah terlalu tua, waktu seolah merengkung, tumpang tindih antara masa sekarang dan masa lalu yang berdarah. Jakarta, atau yang dulu kita kenal sebagai Batavia, menyimpan ribuan rahasia di bawah fondasi betonnya. Dan bagi Rina, seorang mahasiswi magang sejarah berusia 20 tahun, rahasia itu bukan sekadar catatan di buku kusam. Sore itu, mendung menggantung rendah di atas kawasan kota tua. Rina masih berada di dalam gudang bawah tanah salah satu gedung peninggalan VOC yang sedang direstorasi. Tugasnya sederhana, mengkatalogkan barang-barang sisa kolonial yang baru ditemukan di balik dinding partisi yang selama puluhan tahun tertutup. Ruangan itu pengap, berbau debu kuno dan lembab. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Sebuah pintu kayu jati berukir yang tidak tercantum dalam denah bangunan. Apakah kalian akan membukanya jika berada di posisi Rina? Rasa penasaran seringkali lebih kuat daripada insting bertahan hidup. Saat jemari Rina menyentuh gagang pintu besi yang dingin, bulu kuduknya meremang. Pintu itu terbuka tanpa suara, seolah engselnya baru saja diminyaki. Di baliknya, bukan gudang lain yang ia temukan, melainkan sebuah lorong panjang dengan dinding bata merah yang lembab. Anehnya, ada cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di langit-langit, bergoyang pelan meski tak ada angin. Rina melangkah masuk. Detak jantungnya berpacu, beradu dengan suara tetesan air yang bergema di kejauhan. Semakin jauh ia melangkah, bau debu berganti menjadi aroma tembakau keras dan melati yang menyengat. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara yang mustahil ada di sana. Denting mesin tik tua dan gumam percakapan dalam bahasa Belanda yang kaku. Ia menoleh ke belakang, bermaksud untuk kembali. Namun pintu jati yang tadi ia lewati telah lenyap. Yang ada hanyalah tembok bata yang solid. Rina terjebak, panik mulai menjalar. Ia terus berlari menyusuri lorong yang seolah tak berujung hingga ia keluar ke sebuah ruangan luas yang sangat ia kenali, namun terasa sangat berbeda. Itu adalah aula utama gedung tempat ia bekerja, tapi kondisinya sempurna. Tidak ada cat mengelupas, tidak ada kabel listrik yang menjuntai. Di tengah ruangan berdiri sebuah lonceng besar yang biasa ia lihat di Museum Fathahillah. Lonceng yang dulunya digunakan sebagai penanda eksekusi mati. "Nona, apa yang kau lakukan di sini dengan pakaian aneh seperti itu?" Sebuah suara berat menginterupsi. Rina membepu. Di depannya berdiri seorang pria jangkung mengenakan seragam opsir Belanda lengkap dengan topi fedora. Kulitnya pucat pasi, matanya cekung seolah tidak pernah tidur selama berabad-abad. Rina melirik ke arah kalender di meja kayu besar, 9 Oktober 1740. Tanggal dimulainya tragedi Angke, pembantaian besar-besaran yang mengubah air kali besar menjadi merah karena darah. Tahukah kalian bahwa dalam sejarah nyata, ribuan orang kehilangan nyawa dalam semalam di tempat ini? Rina kini berdiri tepat di pusat badai sejarah tersebut. Opsir itu mendekat, langkah sepatunya berdentum keras di lantai marmer. Rina mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekak. Ia melihat ke jendela besar di aula. Di luar sana, langit tidak lagi mendung, melainkan berwarna oranye kemerahan karena api yang melalap pemukiman. Suara teriakan minta tolong dan sabetan pedang mulai terdengar, sangat nyata hingga Rina bisa merasakan getarannya di lantai. "Waktumu sudah habis, Nona. Lorong ini hanya terbuka bagi mereka yang akan dijemput," bisik sang opsir. Bibirnya tidak bergerak, namun suaranya menggema di dalam kepala Rina. Rina berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia melihat sebuah celah cahaya yang berkedip-kedip di sudut ruangan. Sebuah glitch atau retakan waktu yang memperlihatkan gudang tempat ia bekerja di tahun 2024. Di sana ia bisa melihat rekan kerjanya, Pak Satrio, sedang memanggil-manggil namanya sambil memegang senter. "Pak Satrio, tolong!" teriak Rina. Namun suaranya tertelan oleh bunyi lonceng yang tiba-tiba berdentang keras. Dong, dong, dong. Setiap dentuman lonceng seolah menarik jiwa Rina lebih dalam ke masa lalu. Tubuhnya mulai terasa berat, kulitnya perlahan memucat, dan pakaian modernnya mulai berubah menjadi kain kusam yang bersimbah darah. Ia merangkak ke celah cahaya itu, sementara tangan-tangan tak terlihat dari bawah lantai mulai mencengkram pergelangan kakinya.
Dengan sisa tenaga terakhir, Rina melemparkan jam tangan digitalnya ke arah celah tersebut, tepat sebelum retakan itu menutup dengan suara ledakan udara yang memekakkan telinga. Keesokan harinya, tim kepolisian dan restorasi melakukan pencarian besar-besaran. Rina menghilang tanpa jejak di dalam gudang yang terkunci dari dalam. Tidak ada pintu jati berukir, tidak ada lorong bata merah, hanya ada tembok bata yang solid yang sudah berusia ratusan tahun. Namun, Pak Satrio menemukan sesuatu di lantai gudang yang kosong itu. Jam tangan digital Rina. Jam itu masih menyala, namun angka di layarnya tidak lagi menunjukkan waktu saat ini. Angka-angka itu bergerak mundur dengan kecepatan yang mengerikan, kembali ke tahun 1740. Misteri ini belum selesai. Beberapa pengunjung kota tua kini sering melaporkan penampakan seorang gadis muda berpakaian modern yang berdiri di balik jendela lantai atas gedung tua itu. Gadis itu tidak meminta tolong, ia hanya berdiri diam, menatap ke arah kali besar dengan mata yang kosong. Dan setiap kali lonceng tua di museum berbunyi tanpa ada yang menggerakkan, orang-orang bersumpah mereka bisa mendengar suara mesin tik tua yang mengetik satu kalimat berulang-ulang. Waktuku berhenti di sini. Apakah kalian yakin jam tangan yang kalian pakai sekarang menunjukkan waktu yang benar? Atau mungkin kalian juga sedang berjalan menuju lorong yang salah? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.